Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gatan Syah Yusuf di program pelatihan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Hari ini kita akan memasuki bab pengenalan forecasting. Yang ini memprediksi masa depan berbasis data. Jadi definisinya itu forecasting adalah seni dan sains memprediksi nilai masa depan dengan menganalisis data historis. Dalam era digital yang serba cepat ini, kemampuan untuk mengantisipasi tren pasar, permintaan produk, dan perubahan ekonomi menjadi keunggulan kompetitif yang krusial bagi setiap organisasi. Berbeda dengan spekulasi dan tebakan, forecasting didasarkan metodologi ilmiah yang menggabungkan analisis statistik, pola data, dan algoritma pembelajaran mesin. Nah, gunanya ini untuk mengambil keputusan untuk bisnis retail, keuangan ekonomi, meteorologi lingkungan, kesehatan, dan epidemiologi. Tujuan utama ini mengubah ketidakpastian menjadi peluang dengan memahami pola historis dan tren yang mendasarinya. Jadi ini bisa membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya, ini konsep fundamental dan jenis data dalam forecasting. Fondasi dalam setiap forecast yang akurat adalah memahami mendalam tentang data yang digunakan. Forecasting tidak hanya mengandalkan satu jenis data, melainkan kombinasi cerdas dari berbagai sumber informasi yang saling melengkapi dan saling memperkuat untuk menghasilkan prediksi yang komprehensif dan reliable. Data historis adalah batu loncatan utama dalam proses forecasting dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai berubah dari waktu ke waktu. Jadi pertama jenis datanya time series, contoh praktisnya itu penjualan harian, traffic website, suhu harian, jumlah transaksi dan per jam. Fungsinya itu data utama untuk prediksi, menangkap pola temporal dan tren jangka panjang. Lalu ada related data. Contohnya itu harga produk, biaya promosi, kampanye, marketing, dan cuaca ekstrim. Fungsinya itu faktor pengaruh eksternal yang memodifikasi prediksi dasar. Lalu ada kategori produksi, lokasi geografis, hari libur, nasional, musim, demografi. Fungsinya itu informasi kontekstual yang membantu segmentasi dan personalisasi prediksi. Lalu kita ada pola data time series. Kita harus memahami komponen penggerakan data. Pertama ada trend. Definisinya itu kecenderungan data bergaya naik turun dalam jangka panjang. Contohnya pertumbuhan penjualan tahunan yang konsisten dan meningkat, atau penurunan jumlah pengguna platform bertahap. Implikasinya tren menunjukkan arah fundamental dan perlu dipertimbangkan dalam setiap prediksi jangka panjang. Lalu ada seasonal atau musiman. Definisinya ini pola berulang yang terjadi pada periode tetap seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contohnya itu penjualan retail melonjak saat liburan, permintaan es krim meningkat di musim panas, atau traffic online meningkat di akhir pekan. Implikasinya seasonal patterns membantu dalam perencanaan operasional dan inventory management. Lalu ada cyclical. Definisinya itu fluktuasi jangka panjang berkaitan dengan siklus ekonomi tanpa periode tetap yang jelas. Contohnya siklus resesi, ekspansi ekonomi, dan tren industri. Implikasinya lebih sulit diprediksi dan memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor ekonomi makro. Irregular atau random atau acak ya. Definisinya itu variasi acak atau noise yang tidak mengikuti pola tertentu, sering disebabkan oleh peristiwa tak terduga. Contohnya itu bencana alam, krisis global, keputusan manajemen mendadak. Implikasinya komponen ini menambah ketidakpastian dan menjadi tantangan utama dalam forecasting akurat. Dalam praktiknya, metode forecasting yang canggih bekerja dengan cara mendekomposisi time series menjadi komponen-komponen ini, memprediksi masing-masing secara terpisah, dan kemudian mengkombinasikannya kembali untuk menghasilkan prediksi final yang holistik dan komprehensif. Lalu kita lanjut ke metode forecasting. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Forecasting dapat dilakukan dengan dua paradigma fundamental yang berbeda dalam filosofi dan aplikasinya. Pertama adalah metode kualitatif, bergantung pada penilaian subjektif dan keahlian manusia. Sangat berguna ketika data historis terbatas atau situasi pasar sangat baru dan belum memiliki preseden yang cukup dalam data historis. Itu expert opinion, pendapat pakar industri berdasarkan pengalaman bertahun-tahun atau puluhan tahun. Lalu ada DLP method, konsensus dari panel ahli melalui iterasi diskusi terstruktur. Lalu ada skenario analisis, pemetaan berbagai skenario masa depan dengan probabilitas berbeda. Lalu ada metode kuantitatif, menggunakan rumus matematis dan algoritma statistik untuk menganalisa data historis, lebih objektif dan dapat direplikasi, tetapi membutuhkan kualitas data yang tinggi dan volume data yang cukup. Di situ ada moving average, rata-rata sederhana dari data terakhir untuk menangkap tren pendek. Exponential smoothing, memberikan bobot lebih pada data terbaru dengan decay eksponensial. ARIMA and Propet, model statistik lanjutan untuk menangani tren seasonal dan irregular patterns. Hybrid approach atau pendekatan terpadu,
Praktik terbaik dalam industri sering menggabungkan kedua metode. Analisis kuantitatif memberikan baseline prediksi yang objektif, sementara penilaian kualitatif dari pakar memvalidasi dan menyesuaikan hasil berdasarkan pengetahuan domain dan pemahaman konteks bisnis yang mendalam. Oke, kita lanjut lagi. Algoritma canggih dan metrik evaluasi akurasi forecast. Kita ada algoritmanya. Pertama ada ARIMA, ETS, DeepAR, NPTS, dan Propet. Oke, di sini teman-teman bisa baca kelebihan dan karakteristik masing-masing. Untuk ARIMA itu tuh menangkap pola linear dan stasioner yang dengan baik. Oke, lalu untuk ETS itu fleksibel dalam menangkap kombinasi tren, seasonal, dan error komponen. Untuk DeepAR menggunakan deep learning untuk analisis multi-time series secara simultan. Non-parametric, tidak membuat asumsi distribusi data, fleksibel untuk berbagai pola tidak reguler. Untuk Propet dirancang untuk bisnis metrik, robust terhadap data yang hilang, mudah ditune, dan cocok untuk seasonal kompleks. Ini use case optimalnya data dengan tren stabil, lalu data dengan multiple komponen. Untuk DeepAR data besar dengan banyak item. Habis itu NPTS dengan data dengan pola tak terduga. Lalu ada data musiman dengan tren yang berubah dan mampu menangani hari libur spesifik dengan baik. Oke. Metrik evaluasi akurasi. Jadi ada metrik evaluasi akurasinya teman-teman. Jadi RMC, root mean square error. Formulanya seperti ini. Itu mengukur rata-rata besar selisih error, sensitif terhadap outlier karena penggunaan kuadrat, berguna untuk error skala besar. Lalu ada Wake quantile loss ya. Formulanya mengukur loss pada kuantil tertentu pada distribusi diprediksi. Ideal untuk data dengan variabilitas tinggi dan distribusi tidak normal, lebih robust terhadap outlier dibanding RMC. MAP ya, atau mean absolute percentage error. Jadi aktual prediksi dikali dengan 100% ini mengukur error dalam persentase dan memudahkan perbandingan antar series dengan skala berbeda. Lalu tantangan praktis forecasting dan solusi komprehensif. Pertama itu ya kayak seperti konten kemarin teman-teman, materinya. Pertama ada format tanggal inkonsisten, perbedaan time zone, data hilang atau outlier, dan pola musiman atau noise yang berantakan atau patternnya nggak jelas. Kita lanjut lagi di sini praktik forecasting aplikatif Excel dan Power BI implementation. Nanti kita ada tunjukkan teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Kesimpulannya forecasting sebagai enabler pengambilan keputusan strategis. Oke, itu sebagai fondasi perencanaan, kualitas data dan kualitas forecast. Lalu ada fleksibilitas tools dan continuous improvement. Jadi selalu terus-menerus untuk mengimprove dari bisnis tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada Excel. Ini menunjukkan sebuah forecasting yakni penjualan. Jadi penjualan berakhir di Juli teman-teman ya, 15 Juli lalu berlanjut hingga Agustus. Ini berlanjut 15 hari setelah tanggal terakhir. Lalu ini bisa menggunakan ini teman-teman. Ini ada untuk kita mengukur. Jadi teman-teman bisa cek di sini sendiri. Teman-teman klik data lalu di forecast sheet. Forecast sheet ini teman-teman bisa bikin laporannya untuk membuat forecast setting. Lalu di sini teman-teman untuk memakai jenis penjualannya membandingkan penjualan tiap tahun bisa memakai pivot table ya. Oke, lanjut lagi kita di Power BI. Teman-teman bisa lihat dulu Power BI ya. Ya, ini dia bisa juga tuh. Teman-teman bisa menambah jenis-jenis forecastnya. Bukan jenis ya, tapi lebih ke berapa lama yang ingin dijangkau, tapi harus sudah dibuat nilang. Oke. Oh, di sini teman, di forecastnya di bagian visualisasi dan analitis. Nih, 30 hari semenjak tanggal berakhir. Jadi ini Agustus 18. Dan ini perkiraan harga, ini untuk perbandingan perubahan harga dan penjualan. Lalu di sini ada perbandingan harga bersanding dengan promosi dan ini jumlahnya itu 45.000 teman-teman. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Konten hari ini selesai. Terima kasih and see you in the next content. Bye bye.